Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak milenial. Kali ini kita akan belajar tentang operasi hitung bilangan cacah. Yuk kita simak bersama. Oke, bilangan cacah adalah bilangan yang dimulai dari 0 dan seterusnya, atau bilangan bulat positif yang dimulai dari 0. Kita lanjut. Cara membacanya. Oke, cara membacanya yang pertama adalah kita lihat dari belakang ya. Angka 0 disebut satuan, 9 disebut puluhan, 8 disebut ratusan, 7 ribuan, 60 ribuan, 500 ribuan, 4 jutaan, 30 jutaan, 200 jutaan, dan 1 adalah miliaran. Jadi kalau dibaca secara lengkap 1 miliar 234 juta 567.890. Ada tipsnya, yaitu beri titik 3 angka dari belakang untuk memudahkan membacanya. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya adalah operasi hitung bilangan cacah. Yang perlu diperhatikan adalah pertama, dahulukan tanda kurung jika ada tanda kurungnya. Kemudian tanda kali dan bagi lebih dulu dari tanda plus dan kurang atau negatif. Jika tanda sama dimulai paling kiri. Misalkan ada tanda tambah dan kurang, berarti dari kiri. Ada tanda bagi dan kali, mulainya dari sebelah kiri. Ya, ada tipsnya, perhatikan tanda operasi hitung sebelum memulai berhitung. Oke, kemudian tambahkan tanda kurung untuk memudahkan. Nanti kita contohkan di soalnya. Kita lanjut. Operasi hitungnya ada tanda kurang, ada tanda kali, dan ada tanda tambah. Sesuai petunjuk tadi, yang pertama kali dahulukan adalah ketika ada kali dan kurang adalah kalinya. Boleh kita kasih tanda kurung untuk mempermudah. Jadi kita tulis cara mengerjakannya secara bertahap. 200 dikurang 25 kali 5 itu 125, ditambah 15 sama dengan, nah ini kita hitung dulu, sudah ada tanda kurang dan tanda tambah, berarti kita mulai dari sebelah kiri. 200 kurang 125 adalah 75, ditambah 15. Nah, langsung kita hitung, 75 ditambah 15 hasilnya adalah 90. Oke, ini contoh soal yang pertama. Jadi kerjakannya seperti ini ya, supaya tidak bingung. Kemudian contoh soal yang kedua adalah, kita baca lagi soalnya. Di sini ada tanda kali, kemudian ada tanda kurung, ada tanda bagi. Kali bagi, kalau ada tanda kurung berarti kurungnya dulu kita kerjakan. Cara tulisnya, mengerjakannya 16 kita tulis dulu, dikali dalam kurung berapa? Karena dalam kurung tadi duluan ya ngerjainnya. 25 dikurang 17 itu adalah 8 ya. Kemudian dibagi 4 sama dengan berapa? 16 kali 8 kita hitung. 16 kali 8, 6 kali 8 itu 48. 1 kali 8 itu 8 tambah 2, 12, 128. Dibagi 4. Kita hitung susun ke bawah seperti biasa. 128 dibagi 4. 1 bagi 4 nggak bisa, berarti langsung 12. 12 bagi 4 itu 3. Kemudian sisanya 8. 8 dibagi 4 itu 2. Habis ya. Ini tinggal 8 habis. Berarti hasilnya adalah 32. Oke. Kita lanjut, soal berikutnya adalah soal cerita. Seorang pedagang telur mula-mula mempunyai 120 butir. Nah, kita tulis dulu 120. Oke, kemudian dijual sebanyak 75 butir. Kata kuncinya dijual. Kalau dijual biasanya barangnya jadi berkurang. Jadi tandanya kurang ya. Tandanya kurang. Kemudian dijualnya berapa? 75. Lanjutannya apa? Pedagang membeli lagi. Nah, tanda kuncinya membeli lagi. Kalau membeli lagi berarti jadinya bertambah. Tandanya tambah jadinya ya. Berapa pembelinya? 65. Nah,
Lanjut pertanyaannya, berapa butir telur pedagang sekarang? Pada sudah selesai sampai di sini. Nanti ditulis kalimat matematikanya seperti ini untuk memudahkan membaca soal. Kita hitung ya. 120 dikurang 75 itu adalah 45. Ya, 45 ditambah 65. Bertahap ngerjainnya ya, step by step. Ini jadinya berapa? 110 ya. Oke, seperti ini mengerjakannya. Contoh soal yang berikutnya kita lanjutkan. Masih ada beberapa contoh soal cerita yang bentuknya soal HOTS ya. Soal cerita yang kedua, Bu Aisyah memiliki 96 dus minuman. Kita tulis dulu 96. Ya. Kemudian setiap dus. Nah, perhatikan setiap dus. Kalau ada tanda setiap dus, kata-katanya berarti ini jadinya dikali ya. Dikali 48. 96 dikali 48. Kemudian petunjuk berikutnya apa? Minuman tersebut dibagikan kepada 36. Dibagikan kepada 36, bukan diberikan ya. Kalau diberikan berarti dikurang, tapi ini kan dibagikan. Kalau dibagikan berarti nanti jadinya dibagi ya, dibagi 36. Kemudian pertanyaan apa? Kita lanjut. Masing-masing menerima sama banyak. Nah, sama banyak ya, berarti tadi benar dibagi. Setiap keluarga menerima titik-titik botol. Nah, berarti sudah selesai. Tinggal kita hitung 96 dikali 48. 4608 dibagi 36. Lanjut kita hitung lagi, 4608 dibagi 36 sama dengan 28. Oke, ini jawabannya ya. Kita lanjut soal yang berikutnya. Masih soal cerita ya. Bentuk soal ceritanya yang lain. Sebuah toko mempunyai persediaan kain sebanyak 2195. Kita tulis dulu bilangan matematikanya. 2195. Kain tersebut terjual ya. Terjual berarti berkurang. Nih dua kali nih. Ada 320 ya. Dan sisanya dibeli oleh pedagang. Nah, ini perhatikan dulu, dibeli oleh 15 pedagang sama banyak. Nah, berarti dibagi nih. Setelah dikurang kemudian dibagi. Berapa potong kain yang diterima setiap pedagang tersebut? Nah, ini dikurang dulu 320. Setelah itu dibagi 15. Cara menghitungnya boleh dari sebelah kiri ya. Dikurangin dulu, 2195 dikurang 320 hasilnya 1875 dibagi 15. Nah, kita hitung hasilnya adalah 125. Oke, seperti ini caranya. Kita lanjut soal yang berikutnya. Masih tetap soal cerita ya. Modelnya kita lihat, Benny diberikan uang oleh ibunya senilai 25.400. Kita tulis dulu 25.400. Benny lalu pergi ke toko untuk membeli 5 bungkus roti. Nah, ini belum selesai. Kita lanjutkan dulu, 5 bungkus roti. Harga roti 4.500 per bungkus. 4.500 per bungkus. Benny belinya 5. Berarti gimana nih caranya? Uang tambahan yang diperlukan Benny agar dapat membayar semua roti adalah, berarti kan jadi duitnya berkurang kan, karena dibelikan jadinya berkurang ya, dibelikan jadinya berkurang. Kata kuncinya membeli, jadi berkurang. Berkurangnya berapa? Belinya rotinya 5, satunya 4.500. Bentuk memudahkan kita pakai tanda kurung, 5 dikali 4.500 sama dengan berapa? Oke, kita hitung dulu yang 5.005 dikali 4.500 nya yaitu 22.500 ya. Ini yang 5 kali 4.500, berarti kita tinggal kurangkan dengan 25.400. Kalau masih ada sisanya berarti nggak perlu uang tambahan gitu ya, tinggal kita kurangi saja nih dari belakang ya. Jadi masih ada uang sisa 2.900, jadi nggak perlu uang tambahan ya. Sampai di sini mungkin untuk pembahasannya.
Nanti boleh di-share ya di kolom komentar kalau ada yang mau ditanyakan. Pembahasannya cukup sampai di sini. Untuk operasi hitung bilangan cacahnya silahkan diulang-ulang lagi. Oke, pertemuan kali ini kita cukupkan. Refleksikan dan mengulang pelajaran adalah cara terbaik untuk belajar. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum anak milenial.